yang tentunya akan membahas tentang pengaruh empati terhadap perkembangan bayi. Bersama dengan Mbak Larasati Eka Putri, SGZ atau Sarjana Gizi ya, Ya, dari ahli gizi RSA UGM. Mungkin sebelum obrolan ini kita mulai, buat pendengar Trijaya yang akan bergabung bisa langsung saja bergabung di WhatsApp kami di 0819 9800 9700. Ya, mendengar Trijaya dan juga seluruh yang hadir di sini, yang menyimak kami di sini, kita tahu bahwa pada tahun 2008 nih, menurut penelitian Syarif et al. 2015 ya, di tahun 2002 ini WHO atau World Trade Organization mengemukakan bahwa 54% kematian balita di seluruh dunia secara langsung maupun tidak langsung ini merupakan dari dampak dari kurang gizi maupun gizi buruk. Hingga tahun 2011 pun ini belum terjadi perubahan yang signifikan pada angka tersebut karena menurut data dari WHO 45% kematian balita di seluruh dunia terkait dengan malnutrisi. Penurunan berat badan mulai terjadi pada usia 4 hingga 6 bulan atau biasa dikenal dengan periode penyapian, dan fakta ini didukung dengan data yang menunjukkan 2/3 dari balita yang meninggal memiliki pola makan yang tidak benar. Ini juga mungkin didukung sama informasi-informasi yang beredar di internet atau mungkin yang viral di TikTok gitu, misalnya ada yang mungkin sampai ke berita ini, ada yang ibu-ibu ini kurang pengetahuan tentang empasi itu apa, sehingga di umur yang belum cukup itu sudah dikasih makan nasi atau sudah dicampur pisang atau sudah biskuit dan sebagainya. Itu pendengar semua dan juga yang sudah menyimak di sini, kita beruntung sekali nih bersama Mbak Larasati dengan ahlinya, ahli gizi RSA UGM. Kita akan membahas seputar empasi itu sendiri untuk bayi tentunya. Untuk kita di hari ini, di tema hari ini, apa pengaruh empati terhadap perkembangan bayi? Dan bersama dengan Mbak Larasati kita akan membahas seputar awal sampai dengan akhir, kita akan kupas satu-satu. Mungkin diawali dengan pertanyaan saya nih. Eh, Kira-kira nih dari empati itu sendiri kan makanan pendamping ASI ya Mbak Larasati ya. betul. Kira-kira nih kapan kapan sih sebaiknya akan diberikan empati gitu? Ya. Jadi kalau ngomongin tentang MPASI itu memang sangat menarik ya dan sangat luas seperti itu. Mm-mm. Betul tadi kata Mas Imam bahwa MPASI sendiri itu merupakan makanan pendamping ASI, yaitu sebenarnya makanan tambahan yang diberikan kepada bayi Mm-mm. selain ASI sejak bayi itu berusia 6 bulan. Karena faktanya sejak usia 6 bulan ini sebenarnya ASI saja itu sudah tidak mencukupi kebutuhan zat gizi bayi untuk Mm-mm. tumbuh kembangnya seperti itu. Jadi memang diberikannya sejak usia 6 bulan hingga 24 bulan Mm-mm. dan diberikannya masih bersama ASI. Jadi ASI tetap diberikan sampai usia 24 bulan seperti itu. Nah, Mm-mm. bisa dibilang ketika periode MPASI ini merupakan periode belajar makan ya bagi bayi, belajar Mm-mm. makan secara perlahan-lahan seperti itu sampai Iya. bayi siap menerima makanan keluarga. Nah, tetapi memang Mm-mm. perlu bunda-bunda di rumah ini paham ya apa tujuan sebenarnya kita memberikan MPASI seperti itu. Karena jangan sampai kita hanya sekedar memberikan makanan tambahan tanpa mengetahui tujuannya. Mm-mm. Seperti itu. Nah, untuk tujuan MPASI sendiri itu yaitu melatih kemampuan mengunyah dan menelan Mm-mm. bayi. Seperti itu. Selain itu, Hmm. ya, selain itu juga kita melatih kemampuan bayi untuk memperkenalkan rasa serta tekstur. Jadi nanti di dalam MPASI sendiri itu kan dibuat dari bahan-bahan lokal yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita Mm-mm. memperkenalkan bahan-bahan lokal ini kaya akan cita rasanya sendiri seperti itu. Kemudian Wah. yang ketiga tujuannya adalah karena memang ASI saja itu sudah tidak mencukupi, Mas, di usia 6 bulan itu. Jadi memang diperlukan makanan tambahan. Karena sejak usia 6 sampai Mm-mm. 8 bulan, ASI itu hanya memenuhi 70% saja. Gitu. Jadi kekurangan 30%-nya memang harus didapatkan dari makanan tambahan. Kalau Hmm. menginjak usia 9 sampai 11 bulan hanya memenuhi 50% ASI dari kebutuhan Mm-mm. bayi. Sedangkan usia di atas 1 tahun hanya memenuhi 30%. Jadi semakin bertambahnya usia, semakin memang Mm-mm. kebutuhan ASI-nya itu berkurang seperti itu.
gitu kurang lebih. Baik, ya. Ya. Apakah juga ada faktor karena semakin bertambahnya umur itu juga pastinya kalorinya juga butuh banyak gitu ya? Atau Ya, kenapa bisa menurun gitu? Ya. ya. Oh, begitu. Kira-kira kalau sudah nih, misalnya kebutuhan nasinya ternyata kurang dan harus dicukupi dengan kebutuhan nutrisi yang lain. Ini kira-kira makanan apa yang sebaiknya diberikan saat memulai empasi ini? Misalnya sudah 6 bulan ke atas gitu ya. Itu Betul. kira-kira makanan apa sih yang harus dikenalkan untuk memulai pelatihan mengunyah gitu bisa dibilang? Nah, ya, jadi WHO sendiri itu tidak Mm-mm. merekomendasikan adanya menu tunggal selama 7 hari atau selama 14 hari. Seperti itu. Jadi Mm-mm. misalnya masih banyak ya bunda-bunda di sana yang memberikan makanan awal MPASI itu misalnya selama 7 hari hanya diberikan makanan pokok saja. Kemudian minggu kedua Mm-mm. hanya diberikan protein hewani saja. Nah, itu WHO tidak merekomendasikan seperti itu. Jadi memang tetap menu awal yang diberikan itu tetap mengandung seimbang dan beragam seperti itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. yang dimaksud dengan seimbang dan beragam di sini itu setidaknya dalam menu MPASI itu mengandung 4 items kelompok makanan di antara 7 items kelompok makanan. Nah, 7 items ini ada umbi-umbian atau sebagai makanan Mm-mm. pokoknya. Kemudian ada daging-dagingan, ada kacang-kacangan, ada buah sayur, telur serta produk susu, keju atau yogurt seperti itu. Gitu karena pada dasarnya ya Mas Yat itu tidak ada satu jenis makanan yang bisa melengkapi atau mengandung kandungan gizi yang lengkap. Jadi memang antar makanan itu saling melengkapi. Kalau bahasanya anak zaman now saling melengkapi ya memang ya. Seperti itu. Gitu. Jadi memang tidak Syahdu ada sekali. tidak ada urutan jenis makanan yang direkomendasikan harus didahulukan gitu. Baik, jadi memang harus dikombinasikan. Berarti kalau bisa dibilang itu bagaimana sih agar makanan pertama yang dikonsumsi oleh bayi tercinta kita ini eh, terpenuhi semua dengan cara porsinya seberapa aja. Misalnya kan ada umbi-umbian, daging, kacang, susu, sayur gitu. Bagaimana sih cara membagi porsi tersebut biar imbang, biar dikatakan seimbang? Oh iya, baik. Jadi tadi dikatakan seimbang memang paling tidak setidaknya mengandung 4 di antara 7 items yang saya sebutkan tadi gitu. Iya. Kalau berbicara tentang porsinya, untuk Mm-mm. usia 6 sampai 8 bulan, itu porsi yang diberikan dapat dimulai dari 2 sampai 3 sendok makan dulu untuk awal-awalnya. Mm-mm. Kemudian bisa ditingkatkan bertahap hingga setengah mangkok yang berukuran 250 mili. Tentunya teksturnya itu berbeda ya. Iya. Ada jenjangnya seperti itu. Kalau usia 6 sampai 8 bulan, tekstur yang diberikan itu masih berupa bubur yang lembut, yang halus, kemudian cukup kental. Nah, yang dimaksud cukup kental di sini ketika sendoknya itu yang berisi MPASI ditumpahkan, itu tidak mudah tumpah. Mm-mm. Kalau encer kan mudah tumpah ya, seperti itu. Iya. Gitu. Jadi Mm-mm. harus cukup kental gitu. Ketika kalau untuk frekuensinya itu bisa diberikan 2 sampai 3 kali makan utama, tetap dibarengi Mm-mm. dengan ASI, kemudian diberikan juga 1 sampai 2 kali snacknya atau selingannya. Nah, ketika Hmm. menginjak usia 9 bulan hingga 11 bulan, teksturnya sudah bisa tekstur makanan keluarga yang dicincang halus atau disaring kasar. Seperti itu. Hmm. Nah, kemudian untuk porsi makannya sendiri bisa diberikan setengah sampai 3/4 mangkok yang berukuran 250 mili dengan frekuensi makan 3 sampai 4 kali makan utama dan 1 sampai 2 kali selingan. Seperti itu. Hmm. Kemudian di atas 1 tahun teksturnya sudah mulai dicincang kasar nih. Sudah mulai makanan keluarga yang dicincang kasar. Seperti itu. Gitu, Mas. Baik. Ya, Ya, ternyata ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan ya untuk bunda-bunda yang ada di betul. rumah ya. Pembagiannya dari 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, dan juga 1 tahun ke atas begitu. Misalnya nih, kira-kira dengan berbagai jenis menu yang ada, ini sebenarnya misalnya ada suatu menu makanan yang memang ini tidak cocok untuk anak atau kita bisa bilang alergi gitu ya Mbak ya. Gimana menurut Mbak Laras kira-kira apa tanda anak yang alergi pada menu
MPASI ini? Nah ya, sebenarnya alergi itu sendiri kan merupakan Mm-mm. reaksi abnormal terhadap protein yang melibatkan sistem imun kita. Jadi ketika sistem Mm-mm. sistem imunitas kita itu mengenali adanya alergen makanan yang berbahaya bagi tubuh, maka bisa memunculkan reaksi seperti itu. Nah, reaksinya ini tergantung, Mas. Kalau reaksinya itu pada sistem pernafasan, itu bisa Mm-mm. memunculkan mengi atau batuk tanda gejalanya gitu. Kalau misalnya reaksinya muncul di kulit, itu bisa memunculkan gatal-gatal atau Mm-mm. bentol-bentol ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya reaksinya itu pada saluran pencernaan, itu bisa Mm-mm. menimbulkan muntah, diare, atau BAB berdarah. Tetapi pada dasarnya menurut penelitian itu hanya sedikit anak atau bayi yang mengalami Mm-mm. alergi. Jadi berdasarkan data itu hanya 3% sebenarnya. Seperti itu. Mm. Gitu. Dan Baik. biasanya nggih, dan biasanya ini memang memerlukan diagnosa dokter ya. Jadi karena memang harus melakukan serangkaian pemeriksaan seperti Mm-mm. itu. Kadang kan ibu-ibu di rumah juga sering parno. Oh, anak saya habis makan ini Mm-mm. kok batuk ya, kemudian kok muncul Mm-mm. gatal-gatal. Nah, bisa jadi memang karena ada penyakit lain gitu, sehingga memang harus dikonsultasikan ke dokter. Gitu, jangan Mm-mm. sampai kita terlalu sebagai orang tua kita terlalu strict untuk membatasi makanan yang akan berpengaruh ke tumbuh kembangnya sebenarnya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, benar banget seperti yang saya tebak di eh, pertanyaan tentang alergi pada anak ini menjadi perhatian khusus untuk bunda-bunda juga ya. Yang ada juga sudah bertanya di sini bersama kami di WhatsApp-nya MNC Trijaya mengatakan jika alerginya ini hanya sementara, gimana ya Mbak ya untuk menangani? Apakah harus segera dibawa ke dokter atau hanya dengan perawatan pribadi begitu? Ini bagaimana menurut Mbak Ya, Larasati? Karena jadi memang beberapa menemunya sementara gitu. ya, jadi alergi itu sebenarnya memang bisa sembuh dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia, Mas. Seperti itu. Mm-mm. Nah, dan memang makanan yang menyebabkan alergi itu kebanyakan memang dari protein. Jarang sekali Mm-mm. yang dari makanan pokok atau dari sayur dan buah. Seperti itu. Biasanya memang Mm-mm. dari telur atau ikan atau jenis-jenis seafood seperti itu. Tapi berdasarkan data ya, memang Mm-mm. ketika kita menunda memberikan makanan yang mengandung alergen kepada anak kita, itu tidak terbukti menurunkan resiko alerginya. Seperti itu. Mm-mm. Jadi memang kita bisa memberikan tetap Mm-mm. mungkin bisa dimulai dari produk olahannya dulu. Jadi Ya. misalnya ya ketika anak misal alergi susu sapi, itu bisa diberikan produk olahan seperti kan contohnya ada keju, kemudian ada Mm-mm. yogurt, ada mentega juga Mm-mm. seperti itu. Jadi dari produk olahannya dulu. Seperti itu. Dan Baik, terima ya, kasih. Hah? Ada tambahan? dan ya, jika ini kalau menurut Asosiasi Kesehatan Anak di Amerika ya Mas ya. Nah, Mm-mm. kita bisa mencobakan menu baru itu selama 3 sampai 5 hari gitu. Tetapi perlu digarisbawahi bukan menu tunggal yang tidak direkomendasikan oleh WHO tadi ya, tetap menunya itu Mm-mm. seimbang, cuman yang mengandung menu baru itu dicobakan 3 sampai 5 Mm-mm. hari dulu. Jadi untuk melihat adanya potensi alergi terhadap anak seperti itu. Gitu. Baik, ya. Mbak Larasati ini menjadi topik yang menarik juga ya. Misalnya tentang alerginya itu dikatakan bahwa jarang sekali bayi mendapatkan alergi. Bahkan hanya sekitar 3% saja ya Mbak ya. Nah, Betul. ini bagaimana dengan kita misal berperspektif dengan 3% tersebut? Misalnya ini ada satu bayi yang memang alergi terhadap suatu jenis makanan. Apakah itu bisa disembuhkan atau akan terbawa sampai dewasa besok? Dan ini akan alergi terus nih sama satu jenis makanan ini. Itu kira-kira bagaimana sih Mbak Laras? Ya, sebenarnya tadi kembali lagi ya, ketika sudah memang ditetapkan diagnosa ada alergi terhadap suatu jenis makanan, Mm-mm. itu memang tidak menunda sama sekali itu tidak, tetapi dengan memberikan produk olahannya dulu itu bisa seperti itu. Jadi Mm-mm. kita cobakan bertahap dulu pelan-pelan seperti itu. Jadi nggak sama sekali tidak memberikan itu
tidak memberikan itu Mm-mm. bukan berarti tidak menurunkan risiko alerginya juga, seperti itu. Oh, baik. Tetap diberikan tapi dengan pemantauan yang tepat gitu ya, Mbak Laras ya. Ya, betul. Seberapa porsinya? Oh iya, gitu. Ya, Ya. berarti bunda-bunda di rumah juga harus cekatan dalam melihat, oh ini alerginya apa gitu. Misalnya karena berbarengan sama dua dua menu nih, ternyata menunya bareng ini alerginya muncul terus alerginya kita harus benar-benar perhatian banget ya. Dicoba satu dulu gitu, bakal alergi apa tidak. Betul, Terus betul. seperti membuat penelitian ya. Oh, Ya, dicek nih jadi berarti yang mana sih yang eh, alergi gitu. ya, jadi memang kalau mempunyai anak itu sama-sama belajar ya, Mas. Heeh, Jadi orang tua bener belajar ya juga. ya. Ya. Baik, mungkin itu salah satu cara untuk mengatasi alergi ya pada anak yang terjadi pada bunda-bunda ini. Kalau untuk obat yang bisa diolah di rumah, misalnya alergi itu ada nggak sih? Misalnya kalau penyakit luar gitu, diolesi apa atau diminuin apa gitu, apakah ada yang bisa disiapkan di rumah gitu untuk bunda-bunda yang ada di rumah nih, misalnya ditemui anaknya alergi. Ya, jadi kalau kita menemui anak kita alergi, sebaiknya segera Mm-mm, dilarikan ke rumah sakit terdekat ya, atau layanan kesehatan terdekat mm-mm, seperti itu. Karena sampai sejauh ini memang belum ada bukti ilmiah kalau untuk mm-mm, bahan-bahan lokal itu memang bisa menyembuhkan alerginya. Jadi sebaiknya ketika alergi, ketika apalagi kan kalau mm-mm, melalui apa reaksinya lewat sistem pernafasan, batuk-batuk atau mengi itu kan takut juga mm-mm. ya Mas ya. Jadi memang perlu dilarikan segera ke rumah sakit seperti itu. Jadi segera mendapat penanganan seperti itu. Gitu. Iya. Tidak kayak kalau kita dewasa ya, kalau di UKS gitu kan, apapun penyakitnya obatnya teh anget gitu. Iya. Mau pingsan kayak mau apa waktu upacara bendera apa aja tetap teh hangat ya kalau di UKS itu. Ini beda ya bunda-bunda ini tentang bayi atau anak kita tercinta gitu. Jadi harus diberikan yang terbaik. Gimana pun nantinya harus dikasihkan kepada ahlinya gitu. Harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Yes, begitu ya cara mengatasi alergi saat anak mulai invasi. Kira-kira nih kalau sudah memasuki masa untuk bisa diberikan makanan pendamping ASI ini, kan pastinya bunda-bunda juga harus mempersiapkan jenis alat makannya. Kira-kira jenis alat makan apa yang digunakan pertama kali oleh anak saat mulai MPASI ini? Ya, jadi untuk alat makannya sendiri seharusnya memang Mm-mm, bayi atau anak kita memiliki alat makan sendiri seperti itu. Jadi mm-mm, dibedakan dari orang dewasa dan alat makan ini memang disesuaikan dengan usianya gitu. Jadi semakin bertambah usia juga semakin alatnya besar ya. Jadi jangan mm-mm. misalnya masih bayi kemudian diberikan sendok atau garpu yang besar seperti itu. Takutnya nanti memunculkan resiko muntah juga seperti ketika menyuapi. Iya. Jadi memang disesuaikan alat ukurnya dengan Mm-mm, sesuai dengan usianya seperti itu. Nah, ini anak ini penting ya memiliki alat makan sendiri karena mm-mm, kan biasanya kalau bayi itu ada piringnya itu ada takarannya Mas gitu. Jadi itu juga mm-mm, bisa sebagai alat pantau juga bagi bunda-bunda di rumah. Apakah mm-mm. memang bayi kita itu sekali makannya sudah mencukupi sih porsinya gitu. Yang seperti saya bilang di awal ya, porsinya harus sekian 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 gitu. Apakah sudah memenuhi sih Mm-mm. porsinya seperti itu. Jadi penting memang punya alat makan sendiri, dibedakan dari Baik. dewasa gitu. Iya, dengan melihat yang ada di pasaran yang diperjualbelikan untuk alat makan bayi ini, kan ada beberapa jenis alat, misalnya dari plastik atau dari logam atau dari kayu, mungkin juga ada. Kira-kira apakah dari Mbak Laras ini ada merekomendasikan sebagai ahli gizi ini? Apakah ada rekomendasi bahan dari alat untuk bayi ini yang mungkin dilarang atau dihindari? Gitu? Apakah ada atau semuanya masih aman aja sih, Mbak? Sebenarnya sih kalau dari segi bahan yang memang Mm-mm, food grade ya seharusnya ya seperti itu. Jadi memang mm-mm, dikhususkan untuk makanan. Selagi itu memang food grade dikhususkan untuk makanan, saya rasa tidak masalah ya seperti itu. Kalau iya. misalnya ya kalau misalnya dari kayu itu kan takutnya ada kontaminasi lain ya seperti itu terlalu riskan Mm-mm. sebenarnya gitu. Yang penting food grade aja sih Mas. Seperti itu. Baik. Ya. Atau bahkan mungkin termasuk yang daun pisang gitu juga belum direkomendasikan. Misalnya buburnya itu kan kadang kalau beli itu di wadahnya daun pisang. Itu apakah
menjadi pantangan atau masih aman sejauh ini? Nah, kalau daun pisang itu kan kita tidak tahu ya penjualnya itu kebersihannya seperti Mm-mm. apa. Apakah memang gitu, apakah memang sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu itu sangat riskan. Nah, memang yang disarankan MPASI-nya dibuat homemade seperti itu. Jadi memang membuat sendiri seperti itu. Tetapi Oh iya. ya, tetapi faktanya Mm-mm. penelitian MPASI di Indonesia ini memang kalau homemade itu masih kurang akan kandungan zat gizi mikronya juga. Jadi memang PR ya Mm-mm. untuk kita melakukan edukasi untuk porsi-porsinya itu yang benar seperti apa, seperti itu. Jadi Benar. jangan sampai kekurangan zat gizinya seperti itu. Oh, begitu. Ya, Ya, berarti balik lagi kalau tentang wadah nih untuk daun pisang ini bukan tentang daunnya tapi kehigienisannya gitu ya, Mbak Laras ya. ya, Ya benar sekali. Ketika nih kita sudah kebayang alatnya, seberapa porsinya, terus nanti kapan aja sehari berapa kali, kita sudah mulai belajar nih. Sekarang tentang balita itu sendiri, kira-kira ketika sudah diberikan makan nih, kapan ya kita itu tahu untuk menjadi indikator bahwa ini anak kita ini sudah kenyang gitu. Itu kira-kira gimana nih Mbak Larasati? nah, kita sebagai orang tua itu memang harus mengetahui respon anak kita atau sinyal-sinyal Mm-mm. anak kita mengalami lapar itu tandanya seperti apa, mengalami kenyang itu seperti Mm-mm. apa. Nah, kalau untuk kenyang sendiri, respon kenyang itu biasanya bisa jadi ketika kita mulai menyuapi atau menyodorkan sendok isi MPASI-nya itu, anak biasanya memalingkan muka. Nah, itu berarti sudah kenyang. Itu bisa jadi salah satu tanda juga. Atau bisa anak mulai rewel atau menangis. Nah, itu bisa jadi tanda juga. Atau malah tertidur ya, terkadang ya, seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu ada beberapa tanda yang memang bisa Mm-mm. dijadikan indikasi bahwa anak kita kenyang. Seperti itu. Baik. Gitu. Apakah ada ditemui selama Mbak Laras ini menemui beberapa kasus yang ini anak ini akan terjadi obesitas atau yang contoh-contoh obesitas itu karena anaknya memang tidak memiliki tanda khusus untuk menstop makanan ketika sudah mulai kenyang. Kita nggak menyalahin bunda sama anak ya. Coba kalau kita pikirkan kenapa terjadi bisa obesitas itu biasanya karena apa sih di lapangannya? Ya. Apakah Jadi ini menjadi faktor? Ya, jadi memang ada suatu kondisi di mana Mm-mm. bayi-bayi ini memang kelainan hormon ya Mas ya. Dia memang tidak bisa merasakan kenyang tersebut gitu. Nah, itu memang Mm-mm. harus segera dikonsultasikan kepada dokter atau ahli gizi. Jadi kita ketika anak kita seperti itu, kita tetap memberikan sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Jadi Mm. bukan, jadi ketika kita temui anak kita obes, kemudian kita stop makannya atau kita kurangi porsi makannya itu tidak. Karena pada dasarnya porsi makan MPASI itu sesuai dengan usianya, bukan berat badannya. Seperti itu. Karena kan Mm. riskan ya, usia kurang dari 2 tahun itu sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Mereka memerlukan energi yang sangat tinggi. Kalau kita kurang-kurangi, nah itu nanti akan berpengaruh ke tumbuh kembangnya. Mungkin yang bisa diatur itu adalah jadwal makannya, justru Mm. gitu. Jadi Mm-mm. kita mengatur jadwal makannya tetap 3 kali makan dengan 1 sampai 2 kali selingan ditambah dengan ASI seperti itu. Gitu. Baik, ya. Ya, untuk tanda kenyang ini. Terlebih apalagi ketika sudah kenyang kan sudah mulai berhenti gitu misalnya. Misalnya si bunda sendiri juga kurang perhatikan atau terjadi eksiden yang mana si bayi ini tersedak. Ini kira-kira langkah pertolongannya seperti apa sih Mbak Laras untuk mengatasi kondisi tersebut? Kadang kan bunda-bunda juga sudah panik duluan ya kalau anaknya udah mulai tersedak. Ah, kenapa ini tadi? Apakah harus diposisikan bagaimana? Diminumin atau bagaimana? Kira-kira. Nah, iya. Nah, jadi ini banyak mitos ya sebenarnya yang beredar di luaran sana bahwa Hmm. ketika bayi tersedak itu ditiup ubun-ubunnya. Itu hanya cukup ditiup dengan ubun-ubunnya, itu tidak seperti itu ya. Jadi ketika bayi tersedak, ya kita melakukan gerakan penyelamatan terhadap bayi kita seperti itu. Jadi memang Hmm. dari bundanya sendiri tetap tenang dulu, jangan panik walaupun ya aslinya
tetap panik ya sebenarnya, tetap berusaha menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, kalaupun memang Bunda sekalian tidak bisa melakukan gerakan penyelamatan itu, segera dilarikan ke rumah Mm-mm. sakit. Karena ketika dipaksa melakukan gerakan penyelamatan bayi ini, bisa menyebabkan cedera sendiri terhadap bayi kita. Seperti itu. Malah justru Mm. mencederai. Ya, yang Iya. niatnya menolong, takutnya malah justru mencederai seperti itu. Apalagi pada Oh. apalagi pada bayi-bayi menginjak usia 8 bulan itu biasanya sudah mulai ada yang namanya finger food, Mas. Nah, finger food ini Hmm. bayi sudah mulai bisa memiliki kendali terhadap makannya sendiri. Jadi udah mulai Mm-mm. memasukkan benda-benda asing ke dalam mulutnya atau makanan ke dalam mulutnya. Jadi Mm-mm. memang perlu diawasi seperti itu. Dan Iya. kita dan kita memang perlu tahu ketika bayi tersedak apakah dia masih bisa batuk secara efektif atau tidak. Jadi yang dimaksud batuk secara efektif ini dia masih bisa batuk dengan mengeluarkan suara, kemudian dia masih bisa rewel atau menangis, dan dia juga masih bisa ngomong ya. Nah, kalau masih bisa seperti itu, kita bisa memposisikan bayi kita telungkup atau tengkurap ya bahasanya ya. Kemudian kita Mm-mm. sanggah dengan lengan kita dan kepala ini agak ditundukkan kepala bayinya, kemudian kita tepok punggungnya seperti itu. Kita tepuk punggungnya. Mm. Ya. Nah, kalau misalnya memang belum bisa keluar benda asingnya, kita juga bisa melakukan gerakan penyelamatan dengan bayinya itu di ini ya, ditelentangkan, kemudian ditekan bagian dadanya. Tapi itu juga memang Mm-mm. perlu orang yang terlatih sih, karena kalau nggak terlatih nanti Iya. takutnya mencederai juga seperti itu. Nah, Mm-mm. kalau batuknya tidak efektif, nah itu berarti sudah memang sampai membiru atau penurunan kesadaran. Jadi batuknya sudah tidak bersuara. Nah, itu saran saya memang harus segera dilarikan ke rumah sakit. Seperti itu. Mm-mm. Baik ya, itulah tadi ya tanda-tanda bahwa penanganannya seperti apa. Mungkin ini Mbak Laras, ini ada pertanyaan dari WhatsApp kami sudah masuk dari Bu Idri dengan anak bayi yang habis disunat ini. Misalnya pasca operasi pemberian makanan kandungan yang nutrisinya seperti apa? Apakah ada yang harus dihindari? Ini ya, ini kasus yang menarik ya, Mbak Laras ya, misalnya dari bayi sudah disunat, kira-kira apakah ada makanan yang dihindari? Nah, bayinya usia berapa dulu ya, Mas? Oh iya, ini belum ada informasinya. Belum ada Mungkin kita informasi. asumsikan, iya, kita asumsikan Sekitar masih balita gitu misal, ya. J, ya misal sekitar 8 bulanan ya, seperti itu. Nah, Mm-mm. sebenarnya sih tidak ada pantangan makanan nggih untuk bayi gitu. Walaupun bayinya Mm-mm. memang pasca disunat seperti itu, jadi tidak ada pantangan makanan. Nah, yang perlu diperhatikan malah teksturnya itu, kembali lagi teksturnya itu harus disesuaikan dengan usia bayi gitu. Jangan sampai Mm-mm. kita memberikan tekstur yang tidak sesuai, kemudian tadi muncul resiko tersedak itu. Jadi sejauh ini Mm-mm. memang kalau untuk bayi pasca disunat tidak ada pantangan makanannya ya gitu. Mm-mm. Hanya saja Baik, porsinya memang yang harus disesuaikan dan teksturnya disesuaikan saja sesuai dengan usianya. Seperti itu. baik. Ya, mungkin ini juga linear sama pertanyaan sama Mbak Email yang dari Panda ini menanyakan tentang ini beliaunya bilang usia anak saya ini 10 bulan, asupan nutrisi daging, ikan-ikanan, sayur-sayuran, buah lengkap, tapi kenapa ya BB-nya jarang naik, sekalinya naik malah sakit. Nah, ini kira-kira bagaimana sih mengatasi kasus ini? Apakah kita harus jeli nih ngelihat kandungan-kandungan makanannya atau ada sesuatu yang salah dari benda email ini? Nah, jadi memang banyak faktor ya Mas yang menyebabkan Mm-mm. BB itu tidak kunjung naik. Jadi tidak hanya dari Mm-mm. segi keseimbangan nutrisinya saja, tapi juga bisa dilihat dari kesehatan bayinya sendiri. Gitu. Nah, ini saya tidak tahu ya kasusnya apakah memang bayinya ada kondisi lain, kondisi kesehatan lain yang menyebabkan BB-nya seret nih, seperti itu. Karena kalau dari Mm-mm. segi porsinya katanya sudah sesuai ya, gitu. Tapi memang Iya. perlu perlu dikulik lagi nih.
dan memang harus dihitungkan oleh ahli gizi juga ya sebenarnya ya. Apakah memang benar-benar nih porsinya sesuai seperti itu. Kalau Ah. ya kalau kepo terkait porsi bisa monggo konsultasi ke RSA UGM seperti itu. Nanti ketemu dengan ahli gizinya biar terkait porsi-porsinya dipastikan lagi memang harus seperti itu gitu. Jadi sudah sesuai apa belum seperti itu. Baik. Iya, Gitu. dengan mungkin seperti pembukaan saya tadi di awal, beberapa ditemui ya di viral di media sosial bahwa mungkin di TikTok itu tidak malu-malu melihat ada bunda-bunda yang langsung menyiapinya biasanya di daerah pedalaman dengan nutrisi dan zat makanan yang memang belum memadai di lingkungan tersebut, sehingga ada video-video yang beredar di masyarakat ada bayi masih berusia kurang dari 6 bulan sudah dikasih makanan yang bisa dibilang belum masanya gitu. Kira-kira Ya, menurut pendapat dari Mbak Lars sendiri bagaimana sih itu Mbak? Nanti akan ada efeknya apa atau pencegahannya bagaimana? iya. Jadi kalau tidak sesuai porsinya yang Uh-uh. diberikan atau teksturnya yang diberikan, itu juga bisa menimbulkan gangguan pencernaan nantinya seperti Mm-mm. itu. Seperti itu. Nah, atau overeating ya. Jadi Mm-mm. ya seharusnya makannya segitu, kemudian diberikan dengan porsi yang besar gitu. Seharusnya 6 bulan porsinya sekian, tapi diberikan usia setahun gitu misalnya. Nah itu juga akan juga akan menimbulkan obesitas juga seperti itu gitu. Oh Jadi iya, ya itu. baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Rika di Jalan Wonosari. Bu dokter, saya memiliki anak kembar, tapi memiliki selera makan yang berbeda. Jadi saya harus masak tiap hari dengan menu yang berbeda. Oh, ini menceritakan aja kali ya. Memang kita mungkin lazim Iya, ya, Mbak Laras ya. betul. Iya. Ada Jadi ya dengan itu saya berbeda. iya. Jadi kalau kembar Heeh. bukan berarti seleranya sama juga ya gitu. Ya. Karena kan ya karena anak itu memang sangat tricky ya. Mm-mm. Jadi memang berbeda-beda kondisinya antara anak satu dengan yang lain gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan sih gitu. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Runi dari Jalan Bantul. Anak saya usia 10 bulan, tapi waktu cek posyandu, BB-nya tidak sesuai dengan usia dan tinggi badannya. Saya kasih super juga, apa ya, support atau apa ini Kak? Nah, Susu juga formula. ya, susu formula maksudnya. Ya, susu formula tapi masih sama aja. Kira-kira apa nih Kak solusinya ya? Mungkin ditanyakan solusinya. Solusinya apa ya Mbak Laras nih untuk si anak ini dengan susu formula juga tidak membantu mengidealkan bayi. Kira-kira bagaimana sih? Ya. Jadi ini anggap saja memang susu formulanya seharusnya memang bisa ya diberikan dengan Mm-mm. kondisi-kondisi khusus. Kalau misalnya memang BB-nya itu seret seperti itu. Nah, Mm-mm. tetapi pada idealnya seharusnya memang diberikan di atas usia 1 tahun seperti itu. Tetapi Mm-mm. dalam kondisi-kondisi khusus memang bisa diberikan seperti itu untuk menaikkan berat badannya. Jadi kembali lagi sih Mas sebenarnya ke porsi makannya gitu. Seratnya ini yang ditakutkan memang sejauh ini banyak ya di luar sana yang porsinya itu masih sangat Mm-mm. kurang dari usianya yang seharusnya gitu. Jadi memang saya sarankan untuk konsultasi lebih lanjut ke ahli gizi seperti itu. Baik. Nah, dengan adanya mungkin bayi yang suka melepeh makanannya gitu, itu tuh Hmm. apakah juga akan mempengaruhi berat badan? Tentunya iya ya Mbak Laras ya, karena kan nutrisi tidak masuk ke tubuh. Nah, Ya. kira-kira bagaimana sih untuk menginisiasi si bayi ini yang sering melakukan hal itu? Apakah kita harus lebih peka lagi? Aduh, peka ya. Harus peka lagi Ya, ya ya. dengan anak kita dengan apa sih yang disuka sama si Ya. doi. Ya, jadi kan melepeh makanan, kemudian ada istilah GTM ya atau gerakan tutup mulut pada anak gitu. Nah, itu Oh, anak sebenarnya nggak bisa dibuat ya. ya ada Mas Buat gerakan tutup apa? mulut. Nggak ada gerakan tutup mulut itu yang biasanya terjadi pada anak. Nah, sebenarnya gerak apa melepeh atau gerakan tutup mulut itu
banyak ya faktor penyebabnya. Bisa jadi memang karena anak itu bosan terhadap makanan yang diberikan, atau bisa jadi karena memang sedang sakit kondisinya, sedang Mm-mm. kondisi tidak lapar. Nah, gitu. Oh iya. Atau memang anak itu trauma terhadap makanannya atau proses Mm-mm. makannya seperti itu. Nah, biasanya kan ibu-ibu di rumah ini panik ya ketika anak panik atau bingung ketika anaknya melepeh makanan atau terjadi gerakan tutup mulut ini, sehingga memang lebih permisif orang tuanya. Biasanya permisif itu dalam artian ya udah anak saya mau makan apa ya udah dikasih aja, junk food terus menerus ya udah Mm-mm. dikasih aja, atau enggak dikasih susu terus menerus seperti itu. Nah, ini sebenarnya Mm-mm. bener bener nggak sih sebenarnya ya. Nah, kalau Mm-mm. menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebenarnya Mm-mm. faktor yang menyebabkan masalah makan ini terjadi karena perilaku makan yang salah dan praktik Mm-mm. pemberian makan yang tidak sesuai dengan umurnya. Biasanya Mm-mm. fase-fase ini itu berada atau terjadi di fase mulai penyapihan atau mulai Mm-mm. memberikan makanan MPASI. Ya, makanya ini kita diskusi MPASI ini sangat tepat ya, seperti itu, agar orang tua Mm-mm. paham nih seharusnya diberikan MPASI-nya seperti Iya. apa, seperti itu. Nah, kita ketika anak apa namanya melakukan gerakan tutup mulut atau anak Mm-mm. kita melepeh makanan, itu kita kembalikan lagi ke feeding rules-nya, Mas. Seperti itu. Jadi aturan makannya. Jadi tetap kita memberikan Mm-mm. aturan jam makan yang teratur, 3 kali makan dengan 1 sampai 2 Mm-mm. kali selingan. Kemudian ketika anak kita melepeh itu jangan dipaksakan untuk nyuapin lagi, karena pemaksaan Mm-mm. itu menyebabkan anak kita trauma nantinya. Seperti itu. Jadi ditunggu dulu, ditawarkan Mm-mm. kembali. Kemudian kalau misalnya 10 sampai 15 menit itu sudah tidak mau makan, ya udah kita Mm-mm. stop makannya. Seperti itu, kita stop Oh, makannya begitu. gitu. Ya, jadi kita sebagai orang tua yang menentukan kapan anak kita makan, Mm-mm. apa yang dimakan, dan Iya. di mana anak kita makan. Sedangkan anak kita yang Iya. anak kita yang menentukan mau seberapa banyak dia makan dan apakah dia memang sudah kenyang seperti itu, Iya. gitu. Baik, wah informasi yang menarik sekali. Ini dengan adanya informasi tadi, tentunya kayak kapan anak kita akan makan, apa yang akan dimakan, di mana itu merupakan kebijakan yang sangat krusial bagi bunda yang nantinya memiliki balita yang tentunya harus diberikan yang terbaik dalam rangka program MPASI ini ya. Terlebih Ya. kira-kira dari ahli gizi yang sudah ada di RSA UGM nih beberapa waktu ini ada program apa nih di RSA UGM atau mungkin diberikan informasi terkait jam pelayanan atau juga staf yang ada di sana. Monggo, Mbak Laras mungkin Oh sedikit ya, bercerita. ya. Nah, Ya, ya. jadi ya kita di sini ada pelayanan rawat jalan juga, nggih, yang Mm-mm. bisa dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat di jam 9 sampai dengan jam 2. Monggo bagi Mm-mm. ibu-ibu, bunda-bunda di rumah yang memang masih bingung nih porsi makan anak saya harus seberapa sih, nanti bisa dihitungkan oleh ahli-ahli gizi kita seperti itu. Karena memang Ya. kasusnya setiap anak itu berbeda seperti itu. Gitu, dan harus Mm-mm. mendapat penanganan yang memang ekstra untuk tumbuh kembangnya ke depannya. Dan kalau Baik. misalnya memang tidak bisa untuk ke rumah sakit, kita ada telemedicine jumpa dokter ya secara online. Itu di kalau nggak salah hari Selasa, Rabu, dan Kamis di jam Mm-mm. 8 sampai jam 9 atau 9 sampai 10 ya, saya lupa ya. Nanti bisa Mm-mm. dikonfirmasi lagi ya ke pihak Humas RSA seperti itu. Iya. Gitu. Atau Atau mungkin dicek di kita portal ini. beritanya Oh atau ya, dicek di boleh mana di Mas. sosial media. Oke, Ada ya. ya. Di Ya, Instagram ada. ada. Ya, ada juga Instagram Ya. RSAUGM ya, nanti bisa Mm-mm. di ini. Dan ini kita Mm-mm. ada catering ya, catering Mm-mm. RSA, catering Nutri Hospita. Jadi monggo kalau misalnya memang nggak sempat untuk membuatkan MPASI, padahal pingin MPASI Mm-mm. yang kaya akan zat gizi makro dan mikro, itu monggo bisa dipesan ke RSA saja daripada bingung masak atau memang membeli MPASI yang belum terbukti nggih Iya. kehijinannya atau kandungan gizinya, monggo bisa dipesan ke RSA gitu.
Iya, benar banget. Jadi catering tidak hanya untuk nikahan ya, ternyata catering Tuh. juga untuk anak juga bisa. Habis nikah punya anak juga di cateringin bisa gitu ya. Bisa. Iya, mungkin ada closing statement dari Mbak Laras untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini di perbincangan kita hari ini di Rumah Sehat Anda. Mungkin dari Mbak Laras ada sepatah dua patah kata lagi untuk pentingnya MPASI kepada Ya, bunda-bunda yang di rumah. ya. Jadi bagi bunda-bunda di rumah ini penting ya untuk mengetahui sinyal Mm-mm, lapar dan sinyal kenyang anak kita. Jadi jangan sampai ketika anak kita tidak mau makan, kita mm-mm, paksakan yang bisa menyebabkan trauma makan di kemudian hari karena memang banyak kasus di rumah sakit, kasus-kasus anak yang seperti itu. Sampai di rumah sakit mm-mm, mereka trauma karena ada paksaan juga di sana dan kalau bisa memberikan makan kepada anak jangan sampai lebih dari 30 menit. Karena memang mm-mm, untuk anak di bawah 3 tahun, fokus atau konsentrasi makannya itu kurang dari 30 menit. Sehingga nanti kalau lebih dari 30 menit itu ada resiko juga mm-mm, mengemut makanan atau bahkan tadi ya mm-mm. melepeh makanan, muncul masalah-masalah makan Ya, yang lainnya gitu. Jadi kalau bisa kita melakukan prosedur makan yang baik tetap kepada anak kita, kita menerapkan feeding mm-mm. rules atau aturan makan yang sesuai. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Laras dalam perjumpaan kali ini di Dialog Kesehatan Rumah Sehat Anda bersama Ya. RSHUGM. Saya Imam Ganendra mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang di sini sudah hadir dalam live Instagram kami MNC Trijaya Jogja bersama RSHUGM dan juga yang sudah bergabung di nomor WhatsApp kami di MNC Trijaya Jogja yang sudah antusias ya dalam bertanya atau mungkin yang akan tindak lanjut yang ingin bertanya lebih lanjut atau konsultasi secara real time ataupun pelayan-pelayan yang ada silahkan langsung saja mendatangi atau kepo dengan Instagramnya, di sana informasinya sudah lengkap. Dimana tadi ada juga promo-promo kegiatannya, salah satunya adalah catering untuk catering yang tentunya sudah disiapkan oleh ahli-ahli gizi terbaik oleh teman-teman dari ahli gizinya RSAUGM termasuk Mbak Laras. Terima kasih Mbak Laras atas informasi dan Ya, juga sama-sama.